Ya. Marshall berkata, apapun yang berhubungan dengan saudara perempuan saya, orang tua itu memiliki perasaan yang mendalam untuk itu. Dapat dimengerti. Duncan berbicara, Marshall, pemilik toko angsa panggang. Saya selalu merasa bahwa dia tidak benar, sementara saya masih memiliki beberapa kontak di biro. Dalam 2 hari ke depan, saya berencana untuk memeriksa pantatnya. Marshall terdiam sejenak, menghela nafas. Lupakan saja, Duncan, apakah dia benar-benar memiliki agenda tersembunyi? Saya tidak berniat untuk mengeksplorasi. Bagaimanapun, Nona Gu memiliki bantuan untuk keluarga Polan. Dipahami. Duncan berkata siap, kalau begitu, jangan ganggu dia. Marshall berterima kasih. Sulit bagimu untuk mengkhawatirkan Duncan, mari kita bertemu besok dan membicarakannya lebih banyak. Oke. Duncan berkata, beritahu saya ketika Anda tiba besok, dan saya akan pergi. Baik. Kedua bersaudara itu menutup telepon, Duncan memegang telepon dengan ekspresi rumit. Pemilik toko angsa panggang, Duncan selalu merasa aneh dengannya. Belum lagi apakah dia memiliki hubungan tersembunyi dengan Marshall. Hanya hubungannya dengan Gemma, membuat hati Duncan curiga. Dia merasa bahwa pembunuh yang menculik dan membunuh Zachary secara brutal harus berhubungan dengan Sinta dan Gemma. Sekarang, jalan Sinta telah menjadi jalan buntu, jika dia ingin kembali ke akar. Lalu hanya Gemma yang memiliki garis ini. Memikirkan hal ini, dia masih memiliki keengganan di hatinya. Pada saat ini, bawahannya menelepon, setelah terhubung. Pihak lain bertanya dengan tidak sabar, Kepala, mengapa Anda pensiun dini? Duncan tersenyum dan berkata, saya pensiun dini, jadi saya bisa memberi penjelasan kepada orang-orang. Dan juga memberi biro langkah, yang merupakan solusi optimal saat ini. Hah? Pihak lain menghela nafas panjang dan berkata, benda ini benar-benar kacau. Duncan bertanya kepadanya, ngomong-ngomong, hal yang saya minta Anda selidiki, ada petunjuk baru? Ya. Pihak lain buru-buru berkata, mengerjakannya, meskipun pemilik toko angsa panggang ini. Dia datang ke Amerika Serikat lebih dari 20 tahun yang lalu, tetapi masih menjadi imigran ilegal. Dan kemungkinan asalnya adalah dari Pulau Hong Kong. Jadi saya telah meminta informan Pulau Hong Kong untuk membantu menyelidiki, untuk melihat apakah kita dapat merasakan identitas aslinya. Bagus. Duncan tiba-tiba menjadi bersemangat, dan berkata tanpa direkam. Meskipun saya pensiun lebih awal, tetapi masalah ini harus terus Anda selidiki, mungkin ada panen besar. Keesokan harinya. Itu terjadi pada hari Sabtu. Karena Alena bertekad untuk pergi ke New York untuk melihat konser. Dia melamar Tama bahwa dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke New York lebih awal. Berjalan-jalan di sekitar New York, pergi ke konser di malam hari. Kemudian tinggal di kota untuk bermalam, berjalan-jalan untuk hari lain keesokan harinya, dan kembali pada Minggu malam. Tama merasa istrinya bekerja terlalu keras di kelas pada hari kerja. Jadi wajar saja, ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajak istrinya bersantai dan melepas lelah. Jadi, tanpa berpikir, dia menyetujui proposal Alena. Dan kemudian minta seseorang memesankan suite untuknya di Hotel Shangri-La di New York. Setelah mereka berdua sarapan, mereka pergi ke New York. Menurut pengetahuan Alena sebelumnya tentang New York, Tama pertama-tama membawanya ke Times Square, dan kemudian melihat patung Liberty yang terkenal. Saat keduanya berkeliling, selusin anggota keluarga Polan, dengan 2 pesawat pribadi, tiba di New York. Setelah mendarat dengan selamat, nenek Tama menelepon Gemma. Pada saat ini, Gemma, yang sudah mulai mempersiapkan penampilan resmi malam itu di arena, tiba-tiba menerima telepon dari wanita tua dan buru-buru mengangkat telepon dan berkata dengan hormat, "Nenek." Wanita tua itu menjawab sambil tersenyum dan bertanya dengan riang, "Gemma, apa kamu sibuk? Nenek tidak menundamu dengan meneleponmu kan?" Gemma berbohong dan berkata, "Nenek, aku tidak sibuk, aku hanya duduk untuk istirahat." "Bagus."
Wanita tua itu menghela nafas lega dan buru-buru berkata, "Gema, aku sudah membawa kakekmu, paman dan bibimu ke New York. Dan aku ingin datang ke konsermu malam ini untuk mendukungmu." Gema pertama kali membeku, dan hal pertama yang muncul di benaknya adalah Tama. Meskipun dia berharap Tama akan dapat mengidentifikasi dengan keluarga neneknya sesegera mungkin. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa selama dia tidak membuat keputusan ini, dia tidak bisa membuat keputusan untuknya. Karena itu, jika keluarga nenek Tama juga datang untuk melihat konser hari ini, mungkin meningkatkan kemungkinan identitas Tama terungkap. Namun, dia dengan cepat berpikir bahwa dia sudah berbicara dengan Tasya kemarin, dan menginginkan kotak VIP paling tengah. Karena dia duduk di dalam kotak, selama dia memberi sedikit perhatian, dia tidak akan ketahuan. Jadi, dia berkata kepada wanita tua itu, "Nenek, tunggu aku. Saya akan berkoordinasi dengan agen untuk melihat apakah ada kursi yang bisa dikosongkan." Wanita tua itu tertawa, "Tama, kamu tidak perlu repot dengan masalah ini. Aku meminta pamanmu untuk berkonsultasi, aku tahu tiket konsermu sudah lama habis terjual. Pamanmu telah menghubungi beberapa pedagang yang menjual tiket dengan harga tinggi, biarkan dia mengirim seseorang untuk membelinya." Gema sibuk berkata, "Tidak masalah nenek, saya pertama kali diminta untuk melihat tentang situasi. Baru-baru ini banyak orang di internet yang ingin membeli tiket bekas tapi tertipu. Saya akan bertanya kepada agen apakah ada tiket yang dipesan, itu solusi yang tepat." Wanita tua itu tidak terlalu memikirkannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, kalau begitu aku akan merepotkanmu Gema." "Bagaimana bisa?" kata Gema. "Kamu datang jauh-jauh untuk melihat penampilanku, aku tidak bisa lebih bahagia." Gema menutup telepon dan segera menelepon Tama. Pada saat ini, Tama mengunjungi patung Liberty bersama Alena. Dan ketika dia menerima telepon Gema, dia berkata dengan sangat lembut, "Halo, Nona Gu, apa yang bisa saya bantu?" Gema tahu bahwa mungkin tidak nyaman baginya untuk berbicara. Jadi dia menurunkan volume beberapa poin dan berbicara. "Tuan Renza, wanita tua dari keluarga Portland baru saja menelepon saya. Mengatakan bahwa dia membawa lelaki tua dan sekelompok anak-anak ke New York. Dan mereka ingin melihat konser saya di malam hari. Bagaimana menurut Anda bagaimana saya harus menangani masalah ini?" Mendengar ini, Tama hanya bisa sedikit mengernyit. Dia samar-samar merasa sebelumnya bahwa keluarga nenek mungkin datang untuk mendukung Gema. Dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar untuk menghindari kontak langsung dengan keluarga neneknya. Tama sendiri tidak mau datang ke konser ini. Tapi di satu sisi, dia tidak ingin membuat istrinya sedih. Dan di sisi lain, ada kotak VIP, jadi dia tidak menganggapnya terlalu serius. Sekarang ketika dia mendengar bahwa wanita tua itu telah membawa pria tua itu, dia berbicara dan berkata, "Pengunjung adalah tamu, Nona Gu sebaiknya bersikap baik dan menghibur." Sarah berkata, "Tuan Renza, saya pikir begitu, tetapi sekarang ada situasi lain. Kedua orang itu sudah tua, dan statusnya agak istimewa. Jika benar-benar membiarkan mereka menonton penampilan saya di antara penonton, saya khawatir itu tidak pantas. Ide saya adalah mengatur kotak VIP untuk mereka, agar kedua orang tua itu juga bisa lebih mudah." Setelah jeda, Gema berkata, "Aku akan membiarkan Tasya mengatur waktu yang baik. Biarkan dia mengatur agar Anda dan Nyonya Renza masuk ke panggung terlebih dahulu. Dan kemudian mengatur agar mereka masuk, bagaimanapun, ada segalanya di dalam kotak. Kamu dan Bu Renza tidak akan keluar di antara pertunjukan, dan setelah pertunjukan, aku akan membiarkan Tasya membawa mereka pergi dulu. Kalian berdua seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk bertemu. Pengaturan ini sempurna. Bagaimana menurutmu?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.